Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Della Vita, NIM 201010027, NIRM 201030352010027, Prodi Administrasi Publik Reguler akan mempresentasikan jurnal yang berhubungan dengan kebijakan publik, dosen pengajar Desrian Effendi, SOS MPM. Judul jurnal yaitu Wajah Prosedural Kebijakan PSBB Jakarta Tahap 2 berbasis Social Network Analysis atau SNA. Penulis jurnal Muhammad Thorik Bahri 1 dan Derajat Sulistyo Widharto. Jurnal Kebijakan Publik volume 12 nomor 1 Maret 2021 halaman 1 sampai 62. Yang pertama, pendahuluan. Pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah ancaman yang cukup serius di Indonesia. Dari data yang didapatkan dari covid19.go.id, pada awal bulan September 2020, jumlah rata kasus telah mencapai 4.000 kasus per hari, dengan positif rate 14,1% per tanggal 14 September 2020, tren jumlah infeksi semakin meningkat setiap harinya. Sehingga kebijakan yang bersifat dinamis diperlukan guna untuk mengantisipasi perubahan kondisi dan situasi yang berjalan dengan sangat cepat. Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah mengadopsi kebijakan adaptasi kenormalan baru dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, transisi yang diterapkan mulai tanggal 28 Agustus hingga 10 September 2020 melalui Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2020. PSBB transisi melakukan pelonggaran aktivis masyarakat dalam menjalankan aktivis sehari-hari, mulai dari aktivis ekonomi hingga layanan publik dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Namun, sesuai dengan evaluasi dan dari tim gugus tugas teridentifikasi peningkatan jumlah kasus infeksi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta hingga mencapai lebih dari 1.000 kasus per hari. Terhitung mulai tanggal 3 September 2020, di mana Provinsi DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus COVID-19 secara nasional sebesar 25,7% per tanggal 30 September 2020. Serta kasus kematian yang cukup tinggi membuat rumah sakit, rujukan, dan pemakaman khusus COVID-19 tidak dapat menampung mereka yang terinfeksi. Peningkatan kasus yang cukup signifikan ini membuat Gubernur Provinsi Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang mengamanatkan stakeholder terkait untuk berfokus pada penegakan hukum dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Penerapan PSBB tahap 2 ini memancing polemik, khususnya di sosial media. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat publik hingga aktivis masyarakat, biasa melakukan partisipasi publik baik berupa dukungan maupun protes. Respon masyarakat terhadap penerapan PSBB DKI Jakarta tahap 2 membuktikan bahwa sosial media telah dianggap sebagai sebuah platform digital yang dapat menyampaikan aksi protesnya kepada pihak-pihak terkait. Bahkan sosial media dianggap sebuah digital public sphere yang menghilangkan identitas sosial maupun politik dari partisipan, sehingga dianggap lebih efektif sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi publik. Aktivisme internet yang menyebarkan sebuah ideologi bersama, serta didukung oleh jurnalisme publik akan semakin meningkatkan kepedulian publik terhadap sebuah isu tertentu. Peristiwa terkait dengan aktivisme internet tersebut menyiratkan sebuah fakta, yakni pentingnya memahami gejolak-gejolak yang timbul di dalam masyarakat dan potensi gerakan sosial yang mungkin dapat terjadi.
Hal yang menarik dari penggunaan sosial media selama ini adalah digital public sphere. Yang terjadi secara digital di sosial media cenderung berhasil mempengaruhi sebuah keputusan publik yang bersifat kolektif. Dampak dari penggunaan sosial media dan mempengaruhi masyarakat dapat dikatakan sangat luas, mulai dari menyebarkan ideologi hingga memulai gerakan sosial dengan skala yang pasif. Melalui gerakan terstruktur yang terjalin antar aktor dengan kepentingan bersama. Walaupun dengan identitas dan kelas sosial yang berbeda, yang juga disebut sebagai aktivisme internet. PSBB Jakarta yang saat ini sedang terjadi bukan tidak mungkin akan menyebabkan munculnya aktivisme internet. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan sosial dan ekonomi yang bersifat kolektif. Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta telah mencapai minus 8,02%, sehingga dirasa dapat menimbulkan ideologi kolektif terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tersebar melalui digital public sphere tersebut. 2. Hasil dan pembahasan. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana dengan metode tersebut penelitian ini bertujuan untuk membedah sebuah fenomena dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan tren dan variasi dalam sebuah populasi masyarakat tertentu, dan membuat ukuran baru dari fenomena yang telah diamati atau mendeskripsikan sampel dalam studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi efek kausal, sebab akibat dan mekanisme di balik hubungan kausal dalam sebuah fenomena tertentu. Hasil dan pembahasan. Analisis pada penelitian ini akan dimulai dengan proses penguraian hasil temuan terhadap data Twitter dengan metode Social Network Analysis atau SNA, yang dilanjutkan dengan analisis sentimen. Hasil analisis sentimen kemudian diabstraksikan menggunakan teori masyarakat resiko dari Ulrich Beck dan panoptisme yang dikemukakan oleh Foucault. Hasil temuan dari analisis SNA akan diuraikan sesuai dengan sentimen analisis untuk memahami respon masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB Jakarta tahap 2 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2020 yang lalu, di mana penelitian ini menggunakan 10.000 data tweets yang diambil mulai tanggal 20 September hingga 29 September 2020. Berikut grafik hasil analisis sentimen. Hasil analisis sentimen melalui metode text processing menunjukkan hasil yang sama dengan analisis emoticons yang sebelumnya telah dilakukan, di mana hasil text processing menunjukkan bahwa 54% masyarakat pengguna Twitter yang memposting dengan hashtag PSBB Jakarta memiliki tanggapan yang positif terhadap kebijakan PSBB Jakarta tahap 2 ini. Namun, sedikit berbeda dari hasil analisis emoticons, hasil yang ditunjukkan melalui teks analisis menunjukkan bahwa 28% pengguna masyarakat bahwa kebijakan tersebut dianggap negatif, sedangkan sisanya bersifat netral. Teridentifikasi bahwa sebanyak 28% dari pengguna Twitter dengan hashtag PSBB Jakarta adalah media, dan pemerintahan yang bersifat menyebarkan informasi tanpa merespon terhadap kebijakan PSBB DKI Jakarta tersebut. Kesimpulan, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap 2 di Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang berfokus pada penegakan hukum menuai banyak sekali pro dan kontra. Penetapan dinamika respon masyarakat menggunakan metode Social Network Analysis atau SNA
dan analisis sentimen menunjukkan bahwa terdapat sebuah pola jaringan komunikasi yang saling bertautan, sehingga bertujuan mestigmatisasi masyarakat resiko akan COVID-19 dan menerapkan praktik panoptisme dengan penerapan saksi-saksi serta pengawasan yang ketat. Resiko-resiko terkait COVID-19 telah difabrikasi sedemikian rupa oleh pemerintah dan media mainstream dengan menggunakan saluran komunikasi publik, yaitu sosial media, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko tertentu yang telah disepakati oleh penguasa. Sekian hasil presentasi dari jurnal saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.